Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, Anindya Rifka Utami, NPM 20, Fitri Sati Maharsanti, NPM 83, Sekar Ayu Widowati, NPM 87, akan mempresentasikan tentang aset tetap dan tak berwujud. Yang pertama, penyusutan sebuah metode alokasi biaya. Penyusutan. Bagi para akuntan, penyusutan bukan soal penilaian aset, sebaliknya. Penyusutan merupakan cara untuk mengalokasikan biaya. Penyusutan adalah proses akuntansi untuk mengalokasikan biaya perolehan aset berwujud kepada beban secara sistematis dan rasional pada periode-periode di mana perusahaan mengharapkan manfaat dari penggunaan aset. Perusahaan menghapus biaya perolehan aset berumur panjang selama beberapa periode. Mereka menggunakan istilah penyusutan, menggunakan istilah deflasi untuk menggambarkan pengurangan biaya perolehan sumber daya mineral selama periode waktu tertentu. Kadaluarsanya aset tak berwujud seperti paten atau hak cipta disebut sebagai amortisasi. Faktor-faktor yang terlibat dalam proses penyusutan. Basis penyusutan untuk aset. Dasar yang ditetapkan untuk penyusutan adalah fungsi dari dua faktor, yaitu biaya perolehan asli dan nilai residual. Nilai residual adalah perkiraan jumlah yang akan diterima perusahaan ketika menjual aset atau berhenti memakainya. Jika aset memiliki biaya perolehan sebesar $10.000 dan nilai residual sebesar $1.000, maka penyusutan aset tersebut adalah $9.000. Kemudian, estimasi umur manfaat. Perusahaan menghentikan penggunaan aset karena dua alasan, faktor fisik, seperti kerusakan atau berakhirnya umur fisik, dan yang kedua, faktor ekonomi. Faktor-faktor ekonomi atau fungsional menjadi tiga bagian. A. Ketidakcukupan terjadi ketika aset berhenti menjadi bermanfaat bagi perusahaan karena kebutuhan perusahaan telah berubah. B. Supersession adalah penggantian salah satu aset dengan aset lain yang lebih efisien dan ekonomis. C. Keusangan mencakup semua situasi lainnya yang tidak termasuk dalam kecukupan dan supersession. Lanjutannya, metode penyusutan. Profesi akuntan mensyaratkan bahwa metode perusahaan dapat menggunakan sejumlah metode penyusutan seperti berikut ini. A. Metode aktivitas. Disebut juga sebagai pendekatan pembebanan variabel atau pendekatan unit produksi. Mengasumsikan bahwa penyusutan adalah fungsi dari penggunaan atau produktivitas, dan bukan fungsi dari berlalunya waktu. Contoh, derek tersebut tidak menimbulkan masalah penyusutan tertentu. Stanley dapat mengukur penggunaan dengan relatif mudah. Jika Stanley menggunakan derek selama 4.000 jam pada tahun pertama, maka beban penyusutannya adalah biaya perolehan dikurangi nilai residual, dikali jumlah tahun ini dibagi total estimasi jam, dan ketemu beban penyusutan. $500 dikurangi $50.000 dikali 4.000 dibagi 30.000 dan ketemu hasil $60.000. B. Metode garis lurus menganggap penyusutan sebagai fungsi waktu dan bukan fungsi penggunaan. Keberatan utama atas metode garis lurus ini adalah bahwa hal ini bersandar pada dua asumsi yang lemah. Satu, kegunaan ekonomis aset dianggap sama setiap tahunnya, dan yang kedua, biaya perbaikan dan pemeliharaan pada dasarnya dianggap sama seperti periode. C. Metode pembebanan menurun, menghasilkan beban penyusutan yang lebih tinggi pada tahun-tahun awal dan beban yang lebih rendah dalam tahun-tahun berikutnya. Lanjutannya, penyusutan komponen. Untuk menggambarkan akuntansi untuk penyusutan komponen, asumsikan bahwa Eurasia Airlines membeli pesawat terbang seharga 100 juta pada tanggal 1 Januari 2011. Pesawat ini memiliki umur manfaat 20 tahun dan nilai residual sebesar 0. Eurasia menggunakan metode penyusutan garis lurus untuk semua pesawatnya. Eurasia mengidentifikasi komponen, jumlah, dan umur manfaat berikut ini. Komponen pesawat Air Farma jumlah komponen 60 juta dan umur manfaat komponen 20 tahun. Komponen mesin 32 juta dan umur manfaat 8 tahun. Komponen lain-lain 8 juta dan umur manfaat 5 tahun. Ilustrasi 11 strip 9 menunjukkan perhitungan beban penyusutan untuk Eurasia pada tahun 2011.
Airframe 60 juta dibagi 20 tahun umur manfaat ketemu 3 juta. Kemudian komponen mesin 32 juta dibagi umur manfaat 8 tahun menjadi 4 juta. Komponen lain-lain 8 juta dibagi 5 tahun menjadi 1.600.000. Total jumlah komponen menjadi 100 juta dan total penyusutan komponen menjadi 8.600.000. Seperti ditunjukkan pada ilustrasi di atas, Eurasia mencatat beban penyusutan sebesar 8.600.000 pada tahun 2011 sebagai berikut. Beban penyusutan 8.600.000 di debit dan akumulasi penyusutan pesawat di kredit 8.600.000. Pada laporan posisi keuangan pada akhir 2011, Eurasia melaporkan pesawat sebagai jumlah tunggal. Penyajiannya ditunjukkan dalam ilustrasi 11/10. Aset tidak lancar, pesawat 100 juta dikurangi akumulasi penyusutan pesawat 8.600.000 dan ketemu hasil 91.400.000. Dalam berbagai situasi, perusahaan mungkin tidak memiliki informasi yang andal atas biaya perolehan setiap komponen yang dibeli. Dalam hal ini, biaya perolehan komponen individu harus diestimasi berdasarkan acuan harga pasar terkini, jika tersedia. Pembahasan dengan para ahli penilaian atau penggunaan pendekatan yang masuk akal lainnya. Isu penyusutan khusus. Penyusutan dan periode parsial. Dalam perhitungan beban penyusutan untuk periode parsial, perusahaan harus menentukan beban penyusutan untuk setahun penuh. Kemudian membagi secara rata beban penyusutan tersebut antara dua periode yang terlibat. Proses ini harus terus dilakukan selama umur manfaat aset tersebut. Kemudian, yang kedua, penyusutan dan penggantian aset tetap. Kesalahpahaman yang umum terjadi tentang penyusutan adalah bahwa penyusutan merupakan penyisian dana untuk penggantian aset tetap. Penyusutan sesungguhnya mirip dengan beban-beban yang lain, yaitu sama-sama mengurangi laba neto. Meskipun berbeda dengan beban lainnya karena beban ini tidak melibatkan arus kas ini. Yang ketiga, revisi tingkat penyusutan. Penentuan besarnya penyusutan hanyalah perkiraan. Perusahaan mungkin perlu merevisi tingkat penyusutan aset. Selanjutnya adalah penurunan nilai. Yang pertama, mengakui penurunan nilai. Penghapusan nilai atas beberapa aset jangka panjang disebut dengan penurunan nilai. Aset berwujud yang berumur panjang diturunkan nilainya ketika perusahaan tidak dapat memulihkan jumlah tercatat aset, baik dengan menggunakannya ataupun dengan menjualnya. Untuk menentukan apakah suatu aset mengalami penurunan nilai, perusahaan akan meninjau indikator penurunan nilai aset tersebut secara tahunan. Indikator tersebut termasuk juga penurunan kemampuan aset untuk menghasilkan kas melalui penggunaan ataupun penjualan aset tersebut. Jika indikator penurunan nilai benar-benar ada, maka uji penurunan nilai juga harus dilakukan. Uji ini dilakukan dengan membandingkan jumlah terpulihkan aset dengan nilai tercatatnya. Kemudian contoh untuk tidak ada penurunan nilai adalah diasumsikan bahwa Crash Company melakukan uji penurunan nilai atas peralatannya. Jumlah tercatat peralatan adalah sebesar $200.000. Nilai wajar dikurangi biaya untuk menjualnya adalah sebesar $180.000 dan nilai pakai sebesar $205.000. Dalam hal ini, nilai pakai peralatan keras lebih tinggi dari jumlah tercatatnya, yaitu sebesar $200.000. Akibatnya tidak ada penurunan nilai yang terjadi. Kemudian untuk contoh penurunan nilai adalah diasumsikan bahwa Crash Company dengan informasi yang sama seperti sebelumnya, yang berbeda adalah nilai pakai dari peralatan sebesar $175.000. Crash mengukur rugi penurunan nilai sebagai selisih antara jumlah tercatat sebesar $200.000 dan yang lebih tinggi dari nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual sebesar $180.000 atau nilai pakainya sebesar $175.000. Dengan demikian, Crash menggunakan nilai wajar dikurangi hanya untuk menjual dan untuk mencatat rugi penurunan nilai sebesar $20.000 yang didapat dari $200.000 dikurangi $180.000 dicatat ke dalam jurnal. Kerugian atas penurunan nilai didebit sebesar $20.000 dan akumulasi penyusutan peralatan sebesar $20.000 di kredit. Selanjutnya, pembalikan rugi penurunan nilai.
Setelah mencatat rugi penurunan nilai, jumlah terpulihkan menjadi dasar dari aset yang turun nilainya. Apa yang akan terjadi di masa depan menunjukkan bahwa aset tersebut tidak lagi turun nilainya karena jumlah terpulihkan aset tersebut menjadi lebih tinggi dari jumlah tercatat. Contoh ilustrasinya adalah Tan Company membeli peralatan pada tanggal 1 Januari 2010 sebesar $300.000 dengan umur manfaat 3 tahun. Dan tidak ada nilai residual. Penyusutan dan jumlah tercatat terkait selama 3 tahun adalah pada tahun pertama, tahun 2010, beban penyusutannya sebesar $100.000 yang didapat dari pembelian peralatan pada tanggal 1 Januari 2010 sebesar $300.000 dibagi dengan umur manfaat yaitu 3 tahun. Jumlah tercatat pada tahun 2010 menjadi $200.000. Kemudian pada tahun kedua yaitu 2011 jumlah tercatatnya menjadi $100.000 dan pada tahun ketiga tahun 2012 tidak ada jumlah yang tercatat. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2011 Tan menentukan rugi penurunan nilai sebesar $20.000. Jurnal untuk mencatatnya adalah kerugian atas penurunan nilai sebesar $20.000 di debit dan akumulasi penyusutan peralatan sebesar $20.000 di kredit. Jumlah tercatat terkait setelah penurunan nilai adalah pada tahun 2011 beban penyusutannya sebesar $90.000 yang didapat dari $180.000 dibagi 2. Kemudian jumlah tercatatnya menjadi $90.000 dan pada tahun 2011 jumlah tercatatnya sebesar 0. Kemudian pada akhir 2011 Tan menentukan bahwa jumlah terpulihkan peralatan adalah sebesar $96.000 yang mana jumlah ini lebih besar dari yang tercatat sebelumnya. Kemudian Tan membalikan rugi penurunan nilai yang sebelumnya telah diukur dengan mencatat jurnal akumulasi penyusutan peralatan sebesar 6.000 di debit dan pemulihan rugi penurunan nilai sebesar 6.000 di kredit. Selanjutnya ada unit penghasil kas. Dalam beberapa kasus, tidak mungkin menilai aset tunggal untuk menentukan penurunan nilai karena aset tunggal menghasilkan arus kas hanya dalam kombinasi dengan aset lainnya. Dalam hal ini, perusahaan harus mengidentifikasi kelompok terkecil dari aset yang dapat diidentifikasi sebagai unit yang menghasilkan arus kas secara independen terhadap arus kas dan aset lainnya. Kelompok tersebut disebut dengan unit penghasilan kas. Kemudian selanjutnya ada penurunan nilai aset yang akan dilepas. Diasumsikan bahwa Kroger mencatat rugi penurunan nilai sebesar $54 juta atas aset tetap yang tidak lagi diperlukan karena penutupan toko. Kemudian Kroger melaporkan aset yang turun sebesar nilai terendah atau nilai realisasi neto. Kroger tidak menyusutkan atau tidak mengamortisasi aset yang dimiliki untuk dilepas selama memegang aset tersebut. Alasannya karena penyusutan tidak konsisten dengan gagasan aset yang akan dilepas. Dengan kata lain bahwa aset yang dimiliki untuk dilepas perusahaan harus melaporkan aset pada nilai terendah dari biaya perolehan atau nilai realisasi neto. Oleh karena itu, Kroger akan memulihkan aset yang dimiliki untuk dilepas melalui penjualan dan bukan melalui operasi. Maka Kroger terus mengevaluasi aset tersebut. Kemudian selanjutnya ada depresi. Sumber daya alam termasuk minyak bumi, mineral, dan juga lahan kayu dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah aset biologis seperti lahan kayu, dan yang kedua sumber daya mineral seperti minyak, gas, dan pertambangan mineral. Fokus pada pembahasan depresi ini adalah mengenai sumber daya mineral yang memiliki dua fitur utama. Yang pertama, pengambilan atau konsumsi penuh aset, dan yang kedua, penggantian aset hanya dengan tindakan alam. Kemudian untuk menetapkan biaya depresi, perhitungannya melibatkan 3 jenis pengeluaran. Yang pertama adalah biaya praeksplorasi, yang kedua biaya eksplorasi dan evaluasi, kemudian yang ketiga biaya pengembangan. Penghapusan nilai atas biaya perolehan sumber daya mineral. Setelah menetapkan dasar depresi, masalah berikutnya yang mungkin akan muncul adalah menentukan bagaimana mengalokasikan masalah biaya perolehan sumber daya mineral. Biasanya, perusahaan menghitung depresi berdasarkan metode unit produksi. Dengan demikian, depresi merupakan fungsi dari semua unit yang diekstraksi selama periode berjalan.
Dalam pendekatan ini, total biaya perolehan sumber daya mineral dikurangi dengan nilai residual, kemudian dibagi dengan jumlah unit yang diperkirakan berada pada lokasi deposit sumber daya mineral untuk mendapatkan biaya per unit produk. Untuk menghitung depresi, kemudian dikalikan dengan jumlah unit yang telah diekstraksi. Selanjutnya, memperkirakan cadangan yang dapat dipulihkan. Terkadang perusahaan perlu mengubah estimasi cadangan yang dapat dipulihkan. Perusahaan melakukannya karena memiliki informasi baru atau karena proses produksi yang lebih canggih sudah tersedia. Sumber daya mineral seperti minyak dan gas dan beberapa logam langka baru-baru ini tengah menghadapi tantangan tersebut. Masalah ini adalah sama dengan perlakuan untuk perubahan estimasi unsur manfaat pabrik dan juga peralatan. Prosedurnya adalah dengan merevisi tingkat depresi secara prospektif. Perusahaan akan membagi sisa biaya peralatan dengan estimasi cadangan yang dapat dipulihkan. Pendeteksi ini memiliki banyak manfaat karena estimasi yang diperlukan sangat tidak pasti. Kemudian selanjutnya dividen likuidasi. Dividen likuidasi merupakan dividen yang nilainya lebih besar dari akumulasi laba neto. Masalah akuntansi utama adalah untuk membedakan antara dividen yang merupakan timbal hasil modal dan yang bukan timbal hasil modal. Oleh karena dividen merupakan imbal balik dari kontribusi awal investor, maka perusahaan yang membayarkan dividen likuidasi harus mendebit premi saham biasa sejumlah bagian yang terkait dengan investasi awal dan bukan dengan mendebit saldo laba. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aset tak berwujud. Isu-isu aset tak berwujud. Aset tidak berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi yang tidak memiliki substansi fisik. Karakteristik utama aset tak berwujud. Yang pertama, aset tersebut dapat diidentifikasi. Yang kedua, aset tersebut tidak memiliki eksistensi fisik. Dan yang ketiga, aset tersebut bukan merupakan aset moneter. Penilaian aset tak berwujud, yaitu ada aset tak berwujud yang dibeli dan aset tak berwujud yang dibuat sendiri. Untuk aset tak berwujud yang dibeli, perusahaan mencatat sebesar biaya perolehan atas aset tak berwujud yang dibeli dari pihak lain. Biaya perolehan mencakup biaya akuisisi ditambah pengeluaran yang membuat aset tersebut siap digunakan. Apabila aset tak berwujud diperoleh melalui pertukaran dengan saham atau aset lainnya, maka biaya perolehannya dari nilai wajar dari aset yang dipertukarkan atau nilai wajar dari aset tak berwujud yang diterima, mana yang lebih jelas. Kemudian untuk aset tak berwujud yang dibuat sendiri, perusahaan mengeluarkan biaya untuk berbagai sumber daya tak berwujud seperti pengetahuan ilmiah atau teknologi, penelitian pasar, kekayaan intelektual, dan merek dagang. Biaya tersebut disebut dengan biaya penelitian dan pengembangan. Perusahaan membebankan semua biaya tahap penelitian dan beberapa biaya tahap pengembangan. Biaya pengembangan tertentu dikapitalisasi bila kriteria viabilitas terpenuhi. Amortisasi aset tak berwujud. Amortisasi adalah alokasi biaya perolehan aset tak berwujud secara sistematis, yaitu ada aset tak berwujud dengan umur manfaat terbatas dan aset tak berwujud dengan umur manfaat tak terbatas. Aset tak berwujud dengan umur manfaat terbatas, perusahaan mengamortisasi aset tak berwujud yang umur manfaatnya terbatas melalui pembebanan sistematis atas biaya perolehan selama umur manfaat. Jumlah amortisasi untuk aset tak berwujud yang umur manfaatnya terbatas harus mencerminkan pola di mana perusahaan mengonsumsi atau menggunakan aset. Biaya amortisasi masuk sebagai beban dan mengkreditkan akun aset yang sesuai atau akun akumulasi amortisasi terpisah. Kemudian untuk aset tak berwujud dengan umur manfaat tak terbatas. Umur manfaat tak terbatas berarti bahwa tidak ada batas yang dapat diperkirakan pada waktu di mana aset tak berwujud diharapkan dapat memberikan arus kas bagi perusahaan. Perusahaan tidak melakukan amortisasi atas aset tak berwujud dengan umur manfaat tak terbatas. Perusahaan harus menguji penurunan nilai aset tak berwujud
yang umur manfaatnya tidak terbatas setiap tahun. Selanjutnya, jenis-jenis aset tak berwujud. Yang pertama, ada aset tak berwujud terkait pemasaran. Kedua, aset tak berwujud terkait pelanggan. Ketiga, aset tak berwujud terkait artistik. Keempat, aset tak berwujud terkait kontrak. Kelima, aset tak berwujud terkait teknologi. Dan yang keenam, goodwill. Aset tak berwujud terkait pemasaran. Aset tak berwujud terkait pemasaran digunakan untuk promosi produk atau jasa. Contohnya merek atau nama dagang, kepala surat kabar, nama domain internet, dan perjanjian non-kompetisi. Merek atau nama dagang adalah kata, frasa, atau simbol yang membedakan atau mengidentifikasi perusahaan atau produk tertentu dari produk lain. Merek berlaku selama 10 tahun dan bisa diperpanjang kembali. Aset tak berwujud terkait pelanggan. Aset tak berwujud terkait pelanggan merupakan hasil interaksi dengan pihak luar. Contohnya daftar pelanggan, pesanan atau backlog produksi, dan hubungan pelanggan kontraktual maupun non-kontraktual. Contoh kasusnya, Green Market memperoleh daftar pelanggan dari surat kabar besar seharga 24 juta rupiah pada tanggal 1 Januari 2011. Database pelanggan ini termasuk informasi nama, kontak, riwayat pesanan, dan informasi demografis. Green Market berharap mendapatkan keuntungan dari informasi tersebut secara merata selama 3 tahun. Dalam hal ini, daftar pelanggan termasuk aset tak berwujud yang umur manfaatnya terbatas dan harus diamortisasi secara garis lurus. Maka jurnal yang dibutuhkan adalah sebagai berikut. Pada tanggal 1 Januari 2011, Green Market harus mencatat pembelian daftar pelanggan dengan mendebit daftar pelanggan sebesar 24 juta rupiah dan mengkreditkan sebesar 24 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2011 dan tahun selanjutnya dengan mendebit beban amortisasi daftar pelanggan sebesar 8 juta rupiah dan mengkredit daftar pelanggan sebesar 8 juta rupiah. Selanjutnya, aset tak berwujud terkait artistik. Aset tak berwujud terkait artistik mencakup hak kepemilikan atas drama, karya sastra, karya musik, gambar, foto, dan video, dan materi audio visual lainnya. Hak cipta adalah hak yang diberikan oleh pemerintah kepada semua penulis, pelukis, musisi, pemahat, dan seniman lainnya atas kreasi dan ekspresi mereka. Hak cipta diberikan selama kreator atau pencipta ditambah 70 tahun. Hak cipta tidak dapat diperbarui. Perusahaan mengapitalisasi biaya untuk memperoleh dan mempertahankan hak cipta. Perusahaan mengamortisasi biaya yang dikapitalisasi selama umur manfaat hak cipta jika kurang dari umur manfaat hukumnya atau umur manfaat pencipta ditambah 70 tahun. Aset tak berwujud terkait kontrak. Aset tak berwujud terkait kontrak mencerminkan nilai dari hak yang timbul dari perjanjian kontrak. Contohnya perjanjian waralaba dan lisensi, izin konstruksi, hak siaran, dan kontrak jasa atau pasokan. Waralaba adalah perjanjian kontraktual di mana pemilik waralaba atau franchisor memberikan kepada pembeli waralaba atas hak untuk menjual produk atau jasa tertentu, untuk menggunakan merek dagang atau nama dagang, atau untuk menjalankan fungsi tertentu, biasanya dalam wilayah geografis yang ditentukan. Lisensi atau perizinan adalah hak operasi untuk perusahaan swasta menggunakan properti publik dalam melakukan layanan melalui perjanjian lembaga pemerintah. Perusahaan harus mengamortisasi biaya waralaba atau lisensi yang umur manfaatnya terbatas sebagai beban operasi selama umur waralaba. Aset tak berwujud terkait teknologi. Aset tak berwujud terkait teknologi berhubungan dengan inovasi atau kemajuan teknologi. Contohnya, teknologi yang dipatenkan dan rahasia dagang yang diberikan oleh badan pemerintah. Paten memberikan hak kepada pemegang hak eksklusif
untuk menggunakan, memproduksi, dan menjual produk atau proses untuk jangka waktu 20 tahun tanpa campur tangan atau pelanggaran oleh pihak lain. Perusahaan harus membebankan semua biaya penelitian dan biaya pengembangan yang dikeluarkan sebelum mencapai viabilitas ekonomi terkait dengan pengembangan produk, proses, atau gagasan yang kemudian dipatenkan. Perusahaan mengamortisasi biaya perolehan paten atas umur hukum atau umur manfaat. Mana yang lebih pendek? Perlakuan akuntansi untuk mempertahankan paten yang serupa, yaitu perusahaan membebankan semua biaya jasa hukum dan biaya lainnya yang terjadi untuk pembelian gugatan paten yang berhasil pada akun paten. Contohnya, Harcourt mengeluarkan biaya hukum sebesar 18 juta rupiah pada tanggal 1 Januari 2011 untuk mempertahankan paten. Umur manfaat paten 20 tahun, diamortisasi secara garis lurus. Jurnal untuk mencatat transaksi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada tanggal 1 Januari 2011 mencatat biaya jasa hukum terkait paten dengan mendebit paten sebesar 18 juta rupiah dan mengkreditkan sebesar 18 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2011, perusahaan mengamortisasi paten dengan mendebit beban amortisasi paten sebesar Rp900.000 dan mengkredit paten atau akumulasi amortisasi paten sebesar Rp900.000. Kemudian goodwill. Goodwill merupakan aset di dalam neraca keuangan perusahaan yang diklasifikasikan ke dalam aset tak berwujud. Goodwill adalah sisa kelebihan biaya perolehan atas nilai wajar aset neto yang dapat diidentifikasi. Goodwill yang dihasilkan secara internal tidak dapat dikapitalisasi dalam akun. Goodwill yang dibeli dicatat hanya ketika seluruh bisnis dibeli. Dalam pencatatannya, perusahaan membandingkan nilai wajar dari aset berwujud neto dan aset tak berwujud yang dapat diidentifikasi dengan harga pembelian dari bisnis yang diperoleh. Contohnya, Direktur Multi Diversified tertarik membeli Tractor Link Company. Berikut ini adalah laporan posisi keuangan Tractor Link Company. Setelah dinegosiasi, Tractor Link Company memutuskan untuk menerima tawaran Multi Diversified senilai $400.000. Berapa nilai goodwill dalam transaksi tersebut? Penyelesaiannya yaitu Multi Diversified melakukan investigasi aset yang mendasari nilai Tractor Link untuk menentukan nilai wajarnya, yaitu dengan menambahkan aset tetap neto sebesar $205.000, paten sebesar $18.000, persediaan sebesar $122.000, piutang sebesar $35.000, kas sebesar $25.000, dan mengurangkan liabilitas sebesar $55.000 yang menghasilkan nilai wajar aset neto sebesar $350.000. Selanjutnya, Multi Diversified melakukan penentuan goodwill dengan pendekatan nilai induk sebagai berikut. Dengan menambah aset tetap neto sebesar $205.000, paten sebesar $18.000, persediaan sebesar $122.000, piutang sebesar $35.000, kas sebesar $25.000, dan mengurangkan liabilitas sebesar $55.000 yang menghasilkan nilai wajar aset neto yang diidentifikasi sebesar $350.000. Kemudian dikurangi dengan harga pembelian sebesar $400.000 yang menghasilkan nilai yang ditetapkan untuk goodwill sebesar $50.000. Jurnal yang dibutuhkan Multi Diversified untuk mencatat transaksi tersebut yaitu mendebit aset tetap sebesar $205.000, mendebit paten sebesar $18.000, mendebit persediaan sebesar $122.000, mendebit piutang sebesar $35.000, mendebit kas sebesar $25.000, mendebit goodwill sebesar $50.000,
dan kemudian mengkredit liabilitas sebesar $55.000 dan mengkredit kas sebesar $400.000. Yang selanjutnya adalah penghapusan goodwill. Perusahaan menganggap goodwill memiliki umur manfaat yang tidak terbatas dan karenanya tidak harus diamortisasi. Perusahaan menyesuaikan nilai tercatatnya hanya ketika goodwill turun nilainya. Kemudian pembelian tawar-menawar. Pembelian tawar-menawar di mana pihak pembeli dalam kombinasi bisnis membayar kurang dari nilai wajar aset neto yang diidentifikasi. Jumlah kelebihan karena harga pembelian lebih kecil dari aset neto yang dapat diidentifikasi dicatat sebagai keuntungan oleh pihak pembeli. Kemudian yang selanjutnya, biaya penelitian dan pengembangan. Biaya penelitian dan pengembangan. Biaya penelitian dan pengembangan bukan merupakan aset tak berwujud dengan sendirinya. Namun penyajian akuntansi untuk biaya R dan D karena R dan D sering menimbulkan paten atau hak cipta yang dapat memberikan nilai masa depan. Mengidentifikasikan aktivitas R dan D. Aktivitas R dan D tidak termasuk perubahan rutin atau berkala atas produk yang sudah ada, lini produksi, proses manufaktur, dan operasi yang sedang berlangsung lainnya. Meskipun perubahan ini merupakan perbaikan dari kondisi sebelumnya. Akuntansi untuk aktivitas R dan D terdiri dari 1. Bahan, peralatan dan fasilitas, 2. Personil, 3. Aset tak berwujud yang dibeli, 4. Jasa kontrak, 5. Biaya tidak langsung. Biaya serupa dengan biaya R dan D, contohnya 1. Biaya persiapan untuk operasi baru, 2. Kerugian operasi awal, 3. Biaya iklan. Biaya persiapan. Biaya persiapan dikeluarkan untuk aktivitas satu kali untuk memulai operasi baru. Contohnya mencakup pembukaan pabrik baru, perkenalan produk atau jasa baru, atau operasi bisnis di wilayah baru. Kerugian operasi awal. Kerugian operasi tersebut merupakan biaya yang tidak dapat dihindari dalam memulai bisnis. IFRS mengharuskan kerugian operasi selama tahun-tahun awal tidak boleh dikapitalisasi. Singkatnya, standar akuntansi dan pelaporan seharusnya tidak berbeda untuk satu perusahaan yang sedang berusaha untuk mendirikan bisnis baru dan untuk perusahaan lain. Biaya iklan. Membebankan biaya tersebut dengan beberapa cara sebagai berikut. 1. Ketika bintang tersebut telah menyelesaikan tugas menyanyinya. 2. Pertama kali iklan dirilis. 3. Selama estimasi umur manfaat iklan. 4. Dengan cara yang sesuai dengan masing-masing 3 periode yang diidentifikasikan di atas. 5. Selama pendapatan periode yang diharapkan dapat menghasilkan. Pertanyaan konseptual. Persyaratan bahwa perusahaan membebankan dengan segera semua biaya penelitian dan biaya pengembangan sebelum viabilitas ekonomi dicapai adalah sebuah solusi praktis yang konservatif. Kemudian selanjutnya ada penyajian aset tak berwujud. Laporan aset tak berwujud mirip dengan pelaporan aset tetap, namun tidak ada akun kontra yang ditampilkan untuk aset tak berwujud dalam laporan posisi keuangan. Seperti yang ditunjukkan pada laporan posisi keuangan, perusahaan harus melaporkan secara terpisah semua aset tak berwujud selain goodwill. Jika terdapat goodwill, maka perusahaan harus melaporkannya secara terpisah. Pada laporan laba rugi, perusahaan harus menyajikan beban amortisasi dan penurunan nilai dan pembalikan untuk aset tak berwujud selain goodwill secara terpisah dalam laba neto. Biasanya disajikan dengan item baris terpisah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila masih ada kekurangan, kami mohon maaf. Semoga materi pada presentasi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.